Selamat siang, perkenalkan nama saya Ulfa Lifa Rahma, salah satu pengampu mata kuliah PL 3131 Perencanaan Infrastruktur Wilayah dan Kota. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pemodelan dalam perencanaan infrastruktur wilayah dan kota, khususnya untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial. Untuk segmen pertama, kita akan membahas mengenai pengantar forecasting dalam perencanaan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada pernyataan yang menyatakan bahwa suatu pembangunan infrastruktur akan sangat bergantung pada forecasting yang baik, dan tingkat keakuratan dari forecasting itu akan bergantung pada tingkat kontrol dari hal-hal yang akan terjadi di masa depan yang sebenarnya itu dapat ditentukan oleh seorang planner. Maka dari itu seorang planner harus bisa menghasilkan forecasting yang tepat agar dapat menghasilkan atau membangun infrastruktur yang tepat pula. Nah, di sini kita dapat melihat adanya suatu alur dari prediksi kebutuhan infrastruktur atau forecasting process. Ini diambil dari buku Parkin Sharma. Di sini pertama kali kita akan melihat ada baseline data, lalu ada judgmental and numerical technique. Kemudian nanti data-data tersebut akan diproyeksi dengan menggunakan bisa proyeksi populasi, housing maupun employment. Lalu ada juga tahapan scenario generation dan desain alternatif. Lalu kita baru mulai melakukan prediksi. Prediksi ini dapat dilakukan untuk land travel, air travel, kemudian ada electricity demand maupun civil engineering infrastructure. Di sini ini salah satu contoh-contohnya ya. Jadi untuk proyeksi tadi itu biasanya proyeksi bisa dilakukan untuk proyeksi populasi, proyeksi housing maupun employment. Kita akan bahas satu persatu. Pertama di sini ada judgmental dan numerical technique. Judgmental method. Jadi untuk judgmental method ini biasanya kecenderungannya expert melihat apa yang mereka lihat, dan hal itu menyebabkan pandangan mereka itu biasanya konservatif dan pada umumnya mereka terlalu percaya diri, sehingga ketika akan menggunakan metode ini kita harus menghindari penilaian kita di dalam sebuah grup, karena nanti bisa saja setiap expert saling mempengaruhi satu sama lainnya, sehingga nanti apabila itu terjadi penilaian terhadap suatu kebutuhan itu akan menjadi bias. Nah, sebaiknya juga apabila kita akan menggunakan metode judgment ini kita perlu menggabungkan metode forecasting lainnya agar lebih akurat daripada hanya satu metode. Kemudian ada juga metode ekstrapolasi. Ekstrapolasi ini digunakan untuk data historis apabila data dapat diandalkan dan lingkungan sosial itu stabil. Ada beberapa tahapan dari metode ekstrapolasi. Setidaknya ada 8 tahapan ya. Di sini kalian bisa lihat mulai dari cleaning data, kemudian decisionalizing data, lalu ada selecting smoothing factors, kemudian ada calculating new starting point, hingga updating seasonal factors, dan nanti kembali lagi ke tahap yang keempat. Seperti itu. Kemudian di sini ada juga metode ekonometrik. Ini biasanya digunakan apabila hubungan kausal difahami dengan baik dan bila adanya perubahan yang besar dan terprediksi dapat diantisipasi dalam variabel kausal. Metode ekonometrik biasanya kita kenal juga sebagai analisis regresi. Sebenarnya kunci dari metode ini adalah menciptakan persamaan regresi sesederhana mungkin. Kompleksitas dapat menyebabkan kebingungan dan tidak meningkatkan akurasi, maka dari itu perlu dibuat sesederhana mungkin. Variabel yang signifikan bisa dilihat dengan mereduksi efek dari variabel dalam algoritma. Nah, biasanya dalam econometric method ini kita juga menggunakan uji sensitivitas. Lalu ada juga metode segmentasi. Nah, segmentasi ini dilakukan ketika suatu kejadian yang diramalkan dapat dibagi menjadi discrete parts atau bagian-bagian yang berbeda. Nah, segmentasi ini mensyaratkan tiap segmen menjadi variabel bebas, equal importance, dan memiliki database yang baik. Hubungan antar segmen terlebih dahulu harus difahami.
Kemudian segmen bisa jadi dipilih karena relevansi untuk memprediksi perubahan dalam variabel atau karena adanya kesamaan dari variabel kausal. Lalu ada juga poin kelima di sini, catatannya adalah suatu bentuk simulasi yang terkadang digunakan dalam regional planning. Contohnya itu analisis input output. Di sini mungkin nanti kalian mempelajari lebih dalam di mata kuliah terkait ekonomi. Kemudian ada akurasi level yang ditingkatkan dengan menggabungkan metode subjektif, segmentation, extrapolation, dan econometric method. Jadi semakin banyak metode yang digunakan, semakin akurat metode hasil proyeksi kita. Kemudian ada juga di sini contoh-contoh proyeksi. Contoh proyeksi kita dapat gunakan proyeksi itu dalam kasus populasi, kemudian juga kita dapat memproyeksikan housing dan juga employment. Kemudian kita membahas yang kedua, tahapan yang kedua yaitu skenario generation dan desain alternatif. Di sini skenario merupakan rencana yang dibuat untuk memfasilitasi berbagai prediksi. Deskripsi dari kemungkinan rencana terletak pada planning horizon. Jadi ini planning horizonnya itu bisa 10 sampai 20 tahun ke depan. Untuk memfasilitasi prediksi, kita memerlukan beberapa variabel. Jadi nanti ada variabel yang diasumsikan sebagai variabel input, kemudian juga ada beberapa variabel lainnya yang mana nanti kombinasi-kombinasi variabel ini akan merefleksikan prediksian kita. Lalu untuk yang keempat, berbagai jenis moda transportasi dalam pendanaan yang terbatas dapat digunakan untuk mendiskriminasi di antara skenario. Dan yang terakhir, prediksi berdasarkan pada analisis pemodelan dapat diturunkan ke masing-masing skenario. Lalu di sini kita membahas mengenai axis in skenario. Jadi ada 3 jenis aksis. Yang pertama ekstrapolatori dan antisipatory, ada juga deskriptif normatif, ada juga trend dan peripheral. Kemudian juga untuk infrastruktur planning study itu ada exploratory, deskriptif, dan trends. Sedangkan untuk community group kita dapat menggunakan anticipatory, normatif, ataupun peripheral yang merupakan imagination and hope. Di sini ada contoh skenario. Jadi skenario itu apa? Tadi kan skenario itu rencana yang dibuat untuk memfasilitasi berbagai prediksi ya. Jadi berbagai prediksi kondisi. Jadi di sini ada contohnya tabel skenario. Ada 3 skenario di sini yang bisa kita lihat. Pertama skenario pesimis, kemudian skenario moderat, dan yang terakhir skenario optimis. Ini merupakan variabel yang akan kita proyeksikan atau yang akan kita prediksikan. Seperti apa sih? Nah, di sini kita lihat ada pertumbuhan ekonomi. Skenario pesimis tanpa adanya arah perkembangan kegiatan. Sementara pada skenario moderat, arah pengembangan kegiatan terpusat di pariwisata dan kerajinan. Pada skenario optimis, arah pengembangan kegiatan terpusat di pariwisata, industri, dan kerajinan. Jadi ada perbedaan skenario pesimis, moderat, dan optimis. Begitupun untuk laju pada jumlah penduduk. Pada jumlah penduduk untuk skenario pesimisnya laju pertumbuhan hanya 1,1, sementara pada moderat 1,6 dan pada optimis 2,1. Nah, pada slide terakhir ini kita dapat melihat beberapa contoh penerapan skenario yang digambar pada suatu desain. Di sini ya ada 5 contoh skenario dari suatu pembangunan. Ada yang linear development on reclamation in Deep Bay, kemudian ada single corridor linear development from Yuen Long across the proposed private development. Kemudian ada juga yang bagian terakhir, seperti ini gambarnya. Jadi memang untuk yang skenario ini bukan hanya berupa deskriptif, kita bisa menjelaskannya, tapi juga bisa digambarkan secara desain seperti apa, agar lebih nampak jelas sebenarnya di mana perbedaan antara satu skenario dengan skenario lainnya. Sekian untuk segmen 1 hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada segmen-segmen berikutnya. Terima kasih.